Anda kembali bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara, hujan deras yang mengguyur kawasan Kabupaten Bogor hari Minggu sejak pukul 15 sore hingga malam ini, saudara, masih membuat akses jalan dan juga pemukiman warga terendam banjir. Banjir di beberapa titik wilayah Kecamatan Cisarua ini membuat warga terisolir dan juga harus memutar jalan. Kita kembali terhubung dengan pihak BPBD Bogor, ada Bapak Jalaluddin. Selamat malam Pak Jalaluddin, masih dengan Nitya di Kompas TV. Malam Pak Jalaluddin. Malam Mbak. Malam Pak. Kembali lagi masih bersama Nitya Pak di Kompas TV. Saya ingin bertanya, apakah ada informasi terbaru? Tadi kami dengar dari Kepala Kantor SAR Jakarta, betul bahwa satu orang korban hanyut ini adalah warga desa Citeko, Pak. Apakah sudah ada informasi lanjutan? Oke, terima kasih. Untuk sementara kabar satu orang hanyut atas nama Bapak Asep dengan usia 50 tahun. Warga desa Citeko, RT 03 RW 01. Demikian yang bisa dilaporkan sementara informasi korban. Sudah ada informasi Pak, maksudnya hilang di titik mana, kemudian pencariannya seperti apa, dan apakah ada laporan lain? Untuk sementara pencarian dihentikan dulu, dikarenakan memang debit air masih agak besar, walaupun tidak begitu surut, tapi akan dilanjutkan pencarian besok, demikian. Berarti karena pencarian akan dilanjutkan esok ya Pak ya? Ini penyebabnya kenapa? Apakah karena kondisi masih terlalu berbahaya, masih hujan atau seperti apa Pak? Ya, untuk pencarian dihentikan sementara karena memang posisinya satu malam, yang kedua debit air masih agak deras. Dan terkendala dengan penerangan, demikian. Penerangan terkendala. Adakah informasi mengenai laporan warga lain mungkin Pak, selain Bapak Asep ini? Mohon informasi dilanjut karena sinyal terputus-putus, demikian. Sinyal masih terputus. Pak Jalaluddin, informasi mengenai akses jalan Pak. Tadi kan Anda katakan ada satu jembatan yang menghubungkan antara Desa Tugu Utara dan Desa Citeko ini yang rusak ya Pak ya? Ya betul. Aha. Untuk jembatan terputus ada di daerah Citamiang, kurang lebih 500 meter dari rest area, demikian. 500 meter dari rest area. Apakah sudah ada pihak yang berjaga, sudah ada pengalihan arus begitu Pak di sana? Apakah sudah berkoordinasi? Untuk sementara kabarnya karena memang itu jalurnya jalur warga dan jalur alternatif, sedangkan jalur utama masih aman terkendali, demikian. Kalau untuk ketinggian air saat ini berapa Pak di beberapa titik terparah? Untuk ketinggian air tentatif di beberapa wilayah karena memang hujan masih turun, intensitas ringan. Jadi untuk di Katulampa sendiri itu udah turun dari siaga 2 ke siaga 3, demikian. Katulampa sudah turun ya, artinya sudah menjadi siaga 3 ya? Siap. Pak Jalaluddin, kami juga dapat informasi bahwa banjir bandang ini kan sudah masuk ke pemukiman warga ya Pak ya? Apakah artinya warga ini terisolir, apakah masih bisa dievakuasi atau seperti apa kondisinya Pak? Untuk sementara kabar terakhir warga masih bisa beraktivitas di rumah masing-masing karena cara banjir ini hanya luapan yang nggak begitu parah, demikian. Luapan sungai ya Pak ya? Luapan Betul, sungai betul. Akibat hujan deras ya Pak ya? Siap. Sepengetahuan Anda dari informasi yang Anda dapatkan, titik terparah ini di mana Pak? Desa apa Pak? Atau di kecamatan mana? Yang pasti masuknya di Kecamatan Cisarua. Desa apa? Kalaupun untuk desa karena memang titiknya banyak, kita belum bisa tentukan titik terparah sebelah mana, desa mana, karena belum kita asesmen ulang, demikian. Ada berapa desa Pak kira-kira yang terdampak? Laporan terakhir sepanjang jalur Ciliwung itu ada
hampir 5 desa yang dilalui oleh aliran Sungai Ciliwung demikian. 5 desa yang terdampak ya Pak sejak sore ya? Siap. Mhm. Kalau untuk jalur evakuasi atau juga jalur kendaraan ini jalur mana saja yang harus dihindari atau justru sudah diberikan jalur alternatifnya untuk pengendara? Untuk pengendara sendiri, jalur utama masih bisa dilalui, sedangkan jalur alternatif itu di daerah Citeko bisa lewat Lembah Nyiur ataupun lewat belakang pasar ke Ciberem. Nah, untuk ke daerah Tugu Selatan sendiri yang di Citamiang itu bisa lewat jalur puncak Ataun, di bawah Ataun itu juga ada jalur, ataupun lewat Batu Layang demikian. Tapi saat ini masih lalu lintas apakah masih ramai Pak? Ini kan sudah tengah malam ya, sudah hampir jam 12 malam ini. Bagaimana kondisi di lapangan Pak? Untuk lalu lintas sendiri di lokasi jalur utama sudah lengang, tetapi untuk warga di jalur alternatif memang sudah kosong demikian. Apakah ada warga yang membutuhkan bantuan secara medis atau mungkin kendaraannya terbawa arus? Untuk di lokasi sendiri, biasanya kita sudah standby semua tim dari mulai kesehatan, tim evakuasi, dari kepolisian, Babinsa Babinmas juga sudah siap biasanya demikian. Berapa personel Pak yang diturunkan hingga saat ini? Untuk dari BPBD sendiri 15 personil yang diturunkan ke lokasi jalur puncak, dan untuk sementara banyak kebutuhan juga untuk yang mengungsi begitu. Kalau dari laporan tim Anda yang ada di lapangan, kendalanya apa saja dari sore hingga malam ini Pak? Kalau kendala sebetulnya tentatif ya, dikarenakan Kabupaten Bogor sendiri ini beberapa titik bencana yang terjadi pada hari ini. Jadi untuk jalur puncak sendiri, alhamdulillah bisa tergali dengan beberapa dukungan dari Muspika, dari pemerintah Kabupaten Bogor, juga dari potensi-potensi SAR yang ada. Demikian. Terakhir Pak, kalau begitu ada imbauan apa untuk warga baik yang memang terjebak di rumah karena banjir bandang ataupun juga pengendara, termasuk juga warga yang memang berlalu lintas di sekitar kawasan Cisarua? Siap. Himbauan kami kepada, karena ini akhir dari libur ya, hari Sabtu dan Minggu, untuk berhati-hati di perjalanan karena memang cuaca di Bogor setelah zuhur biasanya itu hujan intensitas deras. Jangan berteduh di bawah pohon ataupun di daerah-daerah yang rawan longsor, gitu. Baik Pak Jaludin. Siap. Silakan lanjutkan. Ya. Untuk sementara untuk cuaca di daerah puncak sendiri masih gerimis demikian. Untuk cuaca masih gerimis ya Pak ya, masih hujan di area puncak Bogor dan ini menyebabkan banjir bandang juga menerjang kawasan Cisarua. Terakhir Bapak, berarti satu orang atas nama Bapak Asep usia 50 tahun ini satu warga yang disebutkan hilang dan masih dalam pencarian, namun belum ada laporan warga lain ya Pak ya. Kami bisa konfirmasi hal tersebut ya Pak? Siap. Untuk sementara atas nama Bapak Asep usia 50 tahun, yang lainnya belum ada laporan masuk demikian Ganti. Baik, terima kasih Pak Jalaluddin dari BPBD Bogor sudah bergabung bersama kami. Kami juga akan nanti kembali menghubungi Bapak untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini terkait banjir bandang. Terima kasih Pak Jalaluddin. Dan saudara, banjir bandang yang menyebabkan sejumlah rumah warga di Cisarua ini terendam banjir. Tidak hanya itu, satu jembatan juga diinformasikan rusak karena terendam banjir. Kami masih akan kembali dengan informasinya dalam Breaking News Kompas TV. Akan dilanjutkan oleh rekan saya Rahma Piliang, saya Nitya Anissa. Kami akan kembali usai jeda.